Halo semuanya, akhirnya balik lagi ke video gue yang selanjutnya di YouTube. Biar komitmen gue untuk terus sharing via YouTube itu terbukti. Oke, buat yang belum kenal, perkenalkan nama gue Reski, atau biasa di Instagram kalian bisa cari di link di deskripsi di bawah ya, atau @reski11 atau @reski11. Jadi E-nya double karena memang nama gue dari lahir E-nya double ya. Jadi di video kali ini gue pengen berbagi mengenai alasan kenapa sih sebenarnya gue jadi kontributor di Shutterstock atau Microstock secara luasnya, atau bisa dibilang awal mula kenapa gue jadi kontributor dan apa alasan di belakangnya. Oke, teman-teman, dulu awalnya sebenarnya gue udah kepikiran untuk jadi kontributor Shutterstock itu dari tahun 2014 waktu gue masih kuliah awal-awal. Pada saat itu gue pengen banget jadi kontributor, tapi sayangnya waktu itu masih terkendala di syarat pendaftaran. Jadi dulu kalau buat teman-teman yang masih ikut awal-awal banget dulu, sebelum banyak kontributor di Indonesia, itu masih dikit karena syaratnya salah satunya adalah harus membuat paspor. Oke? Buat orang yang belum pernah ke luar negeri seperti gue, bikin paspor tuh kayak cuma buat daftar tuh kayak sayang duitnya. Karena waktu itu juga gue masih mahasiswa semester 2, semester 3 dulu semester 2. Gue masih belum punya uang banyak. Jadi masih kayak buat ngeluarin duit untuk bikin paspor ya, waktu itu sekitar 200 sampai 500 ribu. Ini gue masih sayang duitnya. Jadi gue tunda itu hingga akhirnya 2018 akhir temen gue Faiz Dila, soal gue yang ngajakin main Shutterstock juga sampai sekarang, itu ngajakin untuk ikut salah satu training dari orang yang udah sangat berkecimpung di dunia fotografi, termasuk juga jadi kontributor di Shutterstock, yaitu Mas Misbahul Munir. Nah, kalian bisa cek di Instagramnya di @misbahulmunir, di deskripsi gue akan taruh. Jadi beliau itu adalah fotografer profesional yang udah sering juara lomba apapun, udah sering jadi juri, pokoknya udah pro banget lah, beda jauh sama gue. Dan beliau sekarang jadi mentor gue untuk ngajarin bagaimana jadi jualan Shutterstock gimana, tips and triknya gimana dan sebagainya. Jadi di training itu Mas Munir sebenarnya juga nggak bahas soal Shutterstock. Mas Munir, gue masih inget banget bahwa beliau lebih membahas mengenai tata cara untuk jadi freelance fotografer yang baik itu kayak gimana. Tapi di akhir acara banyak yang tanya mengenai, Mas gimana sih cara jual Shutterstock? Nah akhirnya gue dari situ kepikiran dari planning yang sebelumnya kan udah mikir karena 2014 bakalan ini ya, pengen jadi kontributor tapi belum kesampaian. Terus akhirnya di situ Mas Munir bilang kalau sekarang daftar itu nggak harus lewat paspor, tapi harus lolos seleksi pertama. Jadi gue akhirnya mencoba untuk cari banyak foto-foto lama yang gue akhirnya upload untuk first review. Bedanya kalau zaman sekarang itu kalau teman-teman yang mau starting jualan Shutterstock, jadi kontributor itu nggak harus ada review-reviewan. Tapi kalau dulu kita harus review dulu sebelum akun kita benar-benar di ACC. Jadi challenge-nya dulu ada. Gue sempet pertama kali review gagal total, baru yang ketiga maybe gitu ya, baru ke approve karena dari trainingnya Mas Munir waktu itu. Dan gue pengen ngasih tahu nih sedikit mengenai portofolio gue waktu awal-awal dulu. Jadi sebenarnya juga waktu awal-awal dulu gue tidak punya kamera DSLR atau mirrorless. Modal gue cuma pakai HP doang, yaitu iPhone 6s, iPhone yang seri lama banget tahun 2014. Ini udah kalau buat foto Shutterstock apakah oke Mas? Ya masih oke sebenarnya, tapi banyak kendala terutama di noise sama fokus sama noise sih paling penting, karena sensornya masih jelek. Tidak sebagus iPhone zaman sekarang, iPhone 11 sampai 12. Jadi dulu masih jelek. Jadi tapi gue mikir kayak kalau gue menunda-nunda harus punya kamera dulu buat jadi kontributor, itu nggak bakal mulai-mulai gitu. Jadi apa aja deh gue coba gitu. Dan akhirnya gue beranikan diri pakai iPhone ini demi jadi kontributor waktu itu. Jadi modalnya masih pakai HP doang. Karena pakai HP ya bisa lolos juga sih sebenarnya, nggak semuanya ditolak, tapi mostly ditolak sebenarnya. Jadi ya
ya challenge lah sekreatif mungkin dan bagaimananya. Nanti kapan-kapan gue akan share cara jepret pakai HP biar nggak ditolak gimana gitu. Cuman balik lagi, gue mau sharing dulu portofolio gue waktu awal-awal masih pakai HP. Dulu gue sebenarnya punya kamera Canon 70D, tapi waktu itu 2018 gue masih error kameranya, jadi rusak di bagian sensornya. Jadi mau nggak mau gue nggak bisa pakai kamera itu dan cuma bisa pakai HP ya udah yang adanya aja. Oke, kita masuk di ini udah masuk di akun gue di Shutterstock gue dan kita lihat di portofolio fresh content paling awal gitu. Nah, ini ada 3 foto yang gue tadi bilang bahwa fotonya itu review pertama itu kita harus review dulu 5 foto kalau nggak salah buat di review, dan gue lolos dari 5 foto itu cuma lolos 3. Yaitu foto crane, ya, foto sunset di pelabuhan, foto monyet, sama foto kepala banteng di Taman Nasional apa namanya, Baluran. Nah ini dulu foto gue masih ini foto pakai DSLR, jadi gue tuh coba untuk mengais-ngais cari foto-foto yang ada di harddisk waktu itu. Jadi apa sih, gue punya foto apa aja ya, jadi gue punya foto KKN sama foto waktu gue lagi traveling, waktu dulu masih kuliah, dan waktu masih kamera masih baik-baik saja, DSLR gue masih baik-baik aja. Jadi gue coba untuk cari foto-foto itu untuk di first submission, karena gue harus totalitas, nggak mungkin pakai kamera HP kan, jadi gue pakai kamera hasil-hasil dari DSLR waktu itu waktu masih first submission. Dan ini 3 foto yang mulus di awal. Dan sejujurnya apakah ini laku? Enggak, belum ada yang laku sama sekali. Tapi ya waktu udah selesai di approve ini, udah selesai di approve pertama kali dan akun gue aktif. Ini cerita unik sih teman-teman, bahwa gue bener-bener mimpi beberapa hari berturut-turut, kayaknya 2-3 kali berturut-turut gitu kan. Gue mimpi dapat ratusan dolar dari jualan foto gitu. Jadi kayak gue mimpi kan Shutterstock kontributor gue, akun gue gitu kan, itu udah dibeli langsung nih. Padahal baru awal-awal, baru 3 foto doang yang di approve, tapi gue udah dapet mimpi kayak gitu. Ya walaupun alhamdulillahnya bersyukur banget gue sekarang udah terwujud ya Pak. Impian gue ya, mimpi gue. Tapi dulu waktu awal-awal gue kayak merasa kayak gila, gue 2-3 kali mimpi dapat ratusan dolar dari situ. Gue percaya sih kalau gue udah mimpi biasanya itu udah bener-bener kayak niat banget satu, atau bisa jadi petunjuk rezeki lo selanjutnya di mana gitu. Dan bener-bener gue mimpi sering kali, dan waktu jadi kontributor awal-awal dulu waktu gue masih semangat-semangatnya itu sering banget mimpi. Makanya kalau malamnya habis mimpi gue langsung semangat untuk nyetok selanjutnya. Oke gitu, jadi ini 3 foto pertama dari DSLR, masih sangat ini ya. Sebenarnya foto-foto yang seadanya aja sih gue sih waktu itu yang ada ya udah gue coba upload, submit, dan ternyata bener di approve 3 ya. Nah sisanya balik lagi, gue tadi bilang kalau gue awal-awal pakai ini ya, pakai iPhone 6s yang awal, dan ini hasilnya itu masih sangat-sangat kacau banget. Jadi gue lihat nih tempe, daun, tembok, apalagi nih mie rebus gitu kan, wedang uwoh. Nah ini wedang uwoh ini juga dibantu karena gue tahu kalau foto malam-malam waktu itu cuma noise doang, selalu di reject. Jadi gue minta bantuan sama temen-temen gue waktu itu nongkrong bareng-bareng, boleh dong flashin ini wedang uwoh gitu kan. Nah kayak di flash juga, dan akhirnya nggak laku sampai sekarang. Jadi foto-foto yang awal banget tuh nggak laku sebenarnya. Ini foto waktu di Kopi Merapi waktu itu lagi beli tahu, terus gue bilang benar jangan jangan dimakan dulu, gue mau foto. Lu mau update ini Instagram? No, gue mau jual di Shutterstock gitu. Kayak temen gue kayak, hah kayak gini bisa laku? Kayak kagak tahu gue laku apa kagak, yang penting gue latihan dulu. Karena waktu itu masih awal-awal banget dan gue masih baru mulai, jadi kayak gue nggak peduli laku apa kagak, yang penting gue mulai aja dulu gitu kan. Jadi genjot aja apapun objeknya gue jual, jadi makin banyak ditolak makin pinter gue waktu itu, karena setiap kali ditolak kan pasti ada alasan rejectionnya kan. Jadi pasti ada ilmu yang kita bisa petik kalau ditolak kayak gimana. Ini juga foto-foto lama, dan ini foto dari hard disk. Pokoknya gue waktu itu mikirnya adalah kalau ada objek bagus dimanapun aja gue foto pakai HP. Kalau gue nemu file-file lama di hard disk yang bisa gue jual juga, gue bakal jual. Jadi kayak
pokoknya gue summit terus ya sampai pokoknya ditolak sebanyak mungkin. Gue gak peduli, yang penting gue bisa belajar dari situ mengenai foto seperti apa yang Shutterstockable gitu. Terus kenapa sih sebenarnya jualan di Shutterstock, ngebet banget di jualan Shutterstock? Karena gini teman-teman, jadi ini alasan kenapa gue mikir Shutterstock adalah salah satu bisnis yang oke ya ke depannya gitu kan, jualan di stock foto gitu kan di kedepannya. Karena kita lihat satu digital, zaman digital ini tuh semua konten tuh butuh foto, semua konten butuh video, semua konten butuh musik, semua konten butuh vektor lah gitu. Nah, semakin banyak orang-orang di luar sana sebagai content creator, jadi gue pengen jadi salah satu orang yang mau masuk konten-konten tersebut. Jadi berkata nih, semakin banyak orang yang bikin kentang goreng katakanlah, gue pengen jadi petani yang masuk kentangnya gitu. Jadi kayak kita ngeliat trennya makin naik, juga pasti kebutuhannya untuk konten juga makin banyak. Kan tidak semua orang bisa nge-produce konten sendiri. Ada yang mereka cuma coba-coba doang. Kalau teman-teman cari di YouTube, itu kan juga sebenarnya banyak footage yang diambil, yang di-download juga dari macam-macam ini ya, dari macam-macam platform seperti Shutterstock atau yang mungkin yang gratisan, ada Unsplash, ada Pexels dan sebagainya. Dari situ lah gue pikir kayaknya demand-nya bakal banyak dan akan makin bertumbuh. Jadi kenapa nggak gue jadi orang yang nge-supply kayak gitu. Dan ternyata terbukti teman-teman bahwa setiap tahunnya penghasilannya selain dari portofolio yang naik, juga penghasilannya juga makin banyak gitu loh. Karena apa? Karena makin banyak nih the demand yang ada gitu. Bahkan sekarang pemerintah juga pakai foto-foto dari Shutterstock juga untuk menampilkan untuk menjadi bagian dari kontennya. Jadi kayak makin lama juga demand-nya makin gede gitu. Jadi dari situ gue mulai nih, oke deh kita mulai aja. Dan yang teman-teman perlu tahu bahwa ini adalah penghasilan pasif, alias penghasilan yang lu tinggal tidur, kita tinggal tidur doang, tiba-tiba dapat duit. Nah, penghasilan kayak gitu tuh yang gue sebenarnya lagi cari. Karena salah satu purpose gue pengen mendapatkan passive income yang lebih banyak daripada biaya hidup gue. Dan sekarang ya udah terwujud. Jadi gue pengen banget punya passive income yang lebih banyak dari biaya hidup gue. Yang nantinya gue pengen banget punya passive income yang makin besar. Nah, salah satu passive income yang gue planningkan itu adalah jualan konten digital kayak gini nih. Jadi sebenarnya konten digital banyak banget sih yang bisa dijual dan menghasilkan passive income. Cuman gue jatuh pada pilihan untuk jadi kontributor Shutterstock karena satu, gampang, semua punya HP, semua punya kamera sekarang mungkin. Atau mungkin pakai HP, sekarang HP juga bagus dan is easy gitu kan, dan kita juga bisa dengan mudah jual via laptop atau bahkan di Shutterstock aja itu dia punya ininya juga teman-teman, dia punya aplikasinya, jadi teman-teman juga bisa jualan Shutterstock dari HP juga gitu. Jadi so really easy banget sih untuk sekarang untuk jualan kayak gini, dan ini masih belum booming di Indonesia, masih trennya masih terus naik tapi masih belum booming seperti YouTube atau YouTube AdSense atau Google AdSense gitu. Jadi masih baru lah gitu. Jadi komputernya masih belum banyak banget tapi udah mulai naik gitu kan. Jadi gitu aja. Intinya ini passive income yang sangat oke banget ke depannya, dan gue kepikiran banget untuk oke lah kita coba dulu, dan gue udah mulai dari tahun 2019 awal di Januari, gue masih ingat gue ikut tadi di awal gue nyebutin bahwa gue ikut trainingnya di Mas Munir itu tahun 2018 akhir di November atau Desember, dan gue mulai gaspol itu di Januari 2019. Dan sekarang hampir 2 tahun gue di Shutterstock, dan bersyukur banget udah dapat sekitar 6.000 portofolio dari target gue sekitar 20 sampai 30.000 portofolio. 20.000 sampai 30.000 portofolio. Jadi masih banyak perjalanannya, gue target tahun depan bisa 10.000. Tahun 2023 gue achieve di sekitar 20 ribuan portofolio gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau pengen tanya-tanya atau pengen mulai Shutterstock, atau mungkin pengen cari tahu lebih dalam, sebenarnya gue banyak banget share di Instagram, di share juga di website pribadi gue di restipradada.com. Teman-teman bisa cari artikelnya, gue tinggalin link Instagram gue dan link website gue di bawah buat teman-teman baca juga. Oke, gitu aja. Jangan lupa di-share juga buat teman-teman yang punya teman yang pengen ikut juga untuk jual Shutterstock gitu, biar makin semangat. Gitu aja teman-teman, see ya. Cheers.
stop